Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Ada banyak sekali metode decluttering yang pernah disampaikan atau diperkenalkan oleh beberapa praktisi minimalis dan juga praktisi organizing. Mungkin teman-teman mengenal ada yang namanya metode Dansari, atau yang paling terkenal juga yang sama-sama berasal dari Jepang yaitu metode KonMari yang diperkenalkan oleh Marie Kondo. Ada juga metode packing party yang diperkenalkan oleh Ryan Nicodemus dari duo The Minimalist. Nah, kalau aku lebih suka melakukan decluttering dengan kombinasi beberapa metode yang ada. Salah satu yang aku praktekkan adalah metode packing party. Packing party ini cocok untuk aku praktekkan ketika aku ingin menyingkirkan koleksi buku-buku yang ada di rumahku. Buku-buku yang akan aku singkirkan ini aku masukkan ke dalam kardus, dan waktu itu udah kayak bisa memakan 3 kardus ukuran 50 x 50. Dan ternyata setelah berbulan-bulan aku tidak pernah lagi membuka si kardus itu. Jadi akhirnya buku-buku yang ada di dalam kardus itu aku donasikan ke yayasan yang membutuhkannya. Apapun metode decluttering yang akan kita terapkan dalam rangka mengurangi barang-barang yang ada di dalam rumah kita, menurut aku ada beberapa hal atau cara yang perlu diperhatikan supaya decluttering ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan hasil yang memuaskan. Kali ini aku mau sharing beberapa tips atau mungkin strategi sederhana bagaimana supaya kita bisa melakukan decluttering dengan lebih paripurna. Paripurna di sini maksudnya adalah kita nggak capek, kemudian kita juga bisa melakukannya dengan sukacita, dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa memberikan impact yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Dan di akhir video nanti aku akan ngasih bonus semacam template untuk decluttering project supaya decluttering yang akan teman-teman lakukan nanti itu berjalan dengan lancar. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tips yang pertama adalah start with your why. Aku selalu menganggap bahwa decluttering itu adalah ibarat sebuah project. Karena ini sebuah project, maka kita harus memulainya dengan why moment. Jadi, kita harus menemukan dulu nih pain point apa yang membuat kita itu termotivasi untuk melakukan project ini. Diharapkan dengan adanya why moment ini, maka kita bisa menemukan motivasi kita dalam melakukan decluttering. Sehingga dalam prosesnya pun kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Tips yang kedua adalah dimulai dari barang pribadi. Decluttering sebaiknya dimulai dari barang milik pribadi. Buat teman-teman yang anak kos mungkin ini paling gampang karena barang-barang yang teman-teman miliki di kamar kos itu sudah pasti barang-barang milik sendiri dong. Kecuali memang ada barang-barang yang pinjem tapi belum dikembalikan. Yang masih tinggal dengan orang tua bisa dimulai dari kamarnya sendiri. Kita tidak perlu ngotot untuk mengajak seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah kita itu untuk melakukan decluttering secara besar-besaran. Kecuali memang rumah yang sekarang teman-teman tinggali itu adalah rumah milik teman-teman sendiri. Artinya ya bayar KPR sendiri, ya bayar cicilan sendiri, ngelunasin sendiri. Nggak apa-apa sih kalau mau dibikin my house my rule gitu. Jadi kalau aku decluttering berarti semua orang yang tinggal di rumah ini harus melakukan decluttering juga. Kenapa harus dimulai dari barang-barang milik kita sendiri dan kenapa kita nggak perlu ngotot untuk ngajakin anggota keluarga lain untuk melakukan decluttering? Setiap perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Diharapkan perlahan ketika anggota keluarga lain itu melihat kita melakukan decluttering, maka mereka juga akan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Karena ini juga dari pengalaman aku sendiri. Ketika aku selesai melakukan decluttering baju-baju yang ada di dalam lemari aku, maka aku mencoba untuk mengajak suamiku untuk melakukan hal yang serupa. Setelah melakukan decluttering, kami mulai mengorganize atau menata baju-baju kami. 2 hari setelah melakukan decluttering dan organizing, terbukti rak pakaian aku masih tertata rapi. Sementara rak milik suamiku itu udah berantakan lagi.
Tips yang ketiga adalah mulai dari kategori atau ruangan yang paling mudah. Ibarat waktu kita zaman sekolah dulu ketika ngerjain soal ujian, kita pasti akan mengerjakan soal ujian yang paling mudah untuk dijawab. Karena menjawab soal yang paling mudah itu akan memakan waktu yang lebih singkat dan juga menyimpan energi untuk menjawab soal-soal berikutnya yang lebih sulit. Decluttering sebaiknya juga dimulai dari kategori barang yang paling mudah untuk kita singkirkan. Contohnya seperti pakaian. Itulah sebabnya banyak sekali metode decluttering yang menyarankan supaya kita mulai dari lemari pakaian kita. Kemudian kita bisa meningkatkan levelnya, level kesukarannya itu menuju ke yang paling sulit. Sampai pada akhirnya biasanya nih yang paling sulit untuk kita singkirkan adalah sentimental item. Dan kategori-kategori ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya, tergantung teman-teman itu paling mudah menurut teman-teman tuh apa gitu. Misalnya, oh aku paling mudah tuh menyingkirkan barang-barang yang ada di dalam dapur misalnya. Oke, mulai aja dari dapur. Atau, oh aku paling mudah itu menyingkirkan barang-barang dari laci meja belajar. Oke, bisa juga dimulai dari laci meja belajar. Tips yang keempat adalah susun jadwal yang realistis. Setelah kita menentukan kategori atau ruangan mana saja yang barang-barangnya mau dikurangi, maka selanjutnya kita bisa menyusun jadwal decluttering. Jadwal ini bisa membantu kita untuk melakukan decluttering dengan lebih teratur, tidak buru-buru, dan lebih berkesadaran. Jadwal ini juga membantu kita untuk mempertahankan endurance supaya kita nggak kehabisan energi dan semangat kita itu tetap menyala selama prosesnya. Contoh untuk menyusun jadwal misalnya seperti ini. Misalnya kategori lemari pakaian, teman-teman butuh 2 hari untuk melakukan decluttering. Kemudian kasih jeda misalnya 1 atau 2 hari. Selanjutnya meningkat ke kategori rak sepatu yang membutuhkan waktu 1 hari saja. Kemudian beri jeda lagi. Jadi sebisa mungkin nih ada jeda untuk setiap kategori supaya kita tuh nggak terlalu energinya nggak terlalu terkuras gitu. Menyusun jadwal yang realistis juga bisa kita sesuaikan dengan kegiatan kita yang utama. Misalnya kayak sekolah, kuliah, bekerja 9 to 5, atau bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga. Tips yang kelima adalah siapkan perlengkapan. Setelah kita menentukan jadwal decluttering, maka selanjutnya kita membuat checklist perlengkapan barang-barang apa saja yang akan kita butuhkan selama proses decluttering nanti. Tujuannya supaya kita itu nggak perlu bolak-balik ketika kita itu mau memulai decluttering gitu gara-gara perlengkapannya belum siap. Contoh perlengkapannya sederhana aja, seperti misalnya kardus bekas atau kantong kresek, di mana itu nanti akan kita gunakan untuk memilah barang-barang yang mau kita singkirkan. Kemudian spidol, lalu kertas untuk label, kamera atau handphone kalau misalnya barang-barang yang mau kita declutter nanti mau kita foto untuk dijual. Dan yang paling penting, jangan lupa membuat diri kita senyaman mungkin ketika melakukan decluttering. Jadi bisa aja tuh kita menyiapkan minuman dingin atau cemilan atau mungkin playlist lagu yang membuat kita itu menjadi lebih semangat ketika melakukan decluttering. Nah, checklist perlengkapan ini sebisa mungkin selalu gunakan resource atau barang-barang yang ada di dalam rumah. Jadi teman-teman jangan buru-buru untuk beli box atau kontainer baru hanya untuk memilah barang-barang yang mau di decluttering. Tips yang keenam adalah buat kriteria seleksi. Salah satu kriteria seleksi yang paling terkenal adalah punyanya Marie Kondo, yaitu Spark Joy. Tetapi kalau aku sendiri aku tidak menerapkannya karena kadang sebuah barang itu spark joy untuk aku, tetapi walaupun begitu kadang tidak aku gunakan, jadi akhirnya berakhir menjadi clutter. Jadi aku nggak pakai itu metode spark joy. Atau ada kriteria seleksi yang paling simple, yaitu menjadi 3 pile atau 3 box gitu ya. Misalnya keep, donate, sell. Kemudian yes, maybe, no. Atau kita bisa membuat kriteria seleksi yang lebih spesifik lagi. Misalnya seperti ini. Apakah barang ini masih sering aku gunakan? Kalau yes, berarti kita masukkan ke dalam kotak yes. Jika ada barang yang jarang kita pakai, maka pertanyaan berikutnya seperti ini. Apakah barang ini masih berfungsi dengan baik?
Jika jawabannya iya, maka kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah barang ini bisa dijual? Jika jawabannya iya juga, maka kita bisa memasukkan barang ini ke dalam kotak untuk dijual. Ya intinya semacam itu deh, jadi teman-teman bisa mengatur sendiri kriteria seleksinya itu seperti apa. Membuat kriteria seleksi ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menentukan nasib barang-barang yang akan kita singkirkan dari dalam rumah kita ini. Tips yang ketujuh adalah do it now, lakukan sekarang juga dan jangan ditunda. Dengan tips dan strategi yang tadi aku sampaikan, diharapkan kita jadi lebih semangat untuk memulai proyeknya, kita menikmati prosesnya, dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, sesuai dengan yang aku sampaikan di awal video tadi, bahwa aku akan bagi-bagi gratis template jurnal untuk melakukan decluttering project. Dengan jurnal ini diharapkan kita bisa lebih bijak dan berkesadaran dalam melakukan decluttering. Jangan sampai kita mendonasikan barang-barang yang sebetulnya sudah nggak layak untuk digunakan atau dipakai. Dan sebisa mungkin barang-barang yang akan kita singkirkan itu tidak asal dibuang aja ke bak sampah. Kalau bisa dipilah sesuai dengan kategorinya. Barang-barang elektronik bisa kita berikan ke tukang rosok, karena itu biasanya akan memberikan benefit lebih besar untuk mereka. Kemudian baju yang masih layak untuk didonasikan silahkan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi jika tidak layak untuk didonasikan, teman-teman bisa merepurpose atau mereuse pakaian-pakaian tersebut. Misalnya kalau aku nih kebiasaannya handuk bolong atau kaos bolong, itu aku repurpose lagi menjadi lap gombal gitu. Decluttering memang sebaiknya dilakukan secara bijak dan berkesadaran, supaya tidak memberikan impact yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Kasih jempolnya kalau suka dengan video kali ini dan jangan ragu untuk subscribe supaya aku makin semangat untuk mengabarkan sukacita tentang gaya hidup minimalis. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.